Saat ini minimal ada 4 misteri penting yang perlu segera dipecahin dalam fisika. Manusia selalu pengen bisa terbang, tapi ternyata nggak bisa. Ada kisah Yunani kuno yang nyebutin soal Daedalus dan anak cowoknya Ikarus yang bikin sayap dari bulu dan lilin, lalu terbang dari menara. Tapi itu cuma mitos. Sekitar tahun 1500 Masehi, Leonardo da Vinci bikin sejumlah alat aneh dari kayu yang dia harapkan bisa dipakai untuk terbang. Tapi alat ini nggak bisa terbang. Jadi, ada masalah fisika yang harus dipecahin. Sekitar 200 tahun setelah Da Vinci, ahli matematika Belanda Daniel Bernoulli bisa mecahin masalah soal mekanisme sayap yang sebenarnya. Prinsip Bernoulli nunjukin kalau tekanan udara di atas sayap yang melengkung berbeda dari bagian bawahnya yang lurus. Saat itu, manusia jadi semakin paham soal cara terbang. Tapi Wright bersaudara baru muncul hampir 200 tahun kemudian untuk bikin pesawat udara bermotor pertama pada tahun 1903. Sebelum bisa terbang keluar angkasa, kita perlu mecahin berbagai masalah fisika yang membingungkan. Dalam situasi sekarang, kita nggak bisa melakukan perjalanan antar bintang dengan naik pesawat roket yang didorong dengan pembakaran bahan kimia. Ada dua alasan yang bisa ngejelasin kenapa terbang menuju bintang dengan pesawat roket akan senekat berenang melintasi Samudra Pasifik. Pertama, jarak bintang sangat jauh. Dan kedua, kecepatan roket kita masih sangat lambat. Bahkan, kecepatan cahaya masih terbilang lambat. Cahaya perlu waktu sekitar 4 tahun untuk sampai di bintang yang paling dekat dengan matahari. Pesawat roket modern perlu terbang selama puluhan ribu tahun untuk sampai ke Alpha Centauri. Tentu saja, kita punya sejumlah masalah fisika menantang yang masih perlu dipecahin sebelum kita bisa terbang ke bintang. Tapi, hal ini bisa dilakukan. Pertama, misteri soal ruang perlu dipecahin. Jawaban dari apa yang dimaksud dengan ruang masih menjadi misteri terbesar dalam fisika. Pertanyaan seperti ini memang kelihatannya sangat simpel, tapi sangat penting. Saat kamu nanya, mau makan apa? Itu pun memiliki informasi penting. Selama ratusan tahun terakhir, pemahaman saintis mengenai ruang telah mengalami banyak kemajuan. Dengan teori relativitas, khususnya pada tahun 1905, Albert Einstein ngejelasin kalau ruang nggak melulu terdiri dari ruang, tapi di situ juga ada waktu. Dia nunjukin kalau ruang dan waktu merupakan kesatuan. Kamu berada di sini saat ini, dan aku juga di sini saat ini dalam ruang waktu yang relatif berlainan. Istilah terkenal kesinambungan ruang dan waktu pertama kali ditemukan oleh ahli matematika Lituania Jerman, Hermann Minkowski, yang menjadi dosen matematika Einstein di Zurich, Swiss. Jadi singkatnya, kita nggak cuma punya ruang, karena ruang telah hilang. Yang kita punya adalah ruang dan waktu. Dan keduanya terhubung dalam satu kesatuan. Ruang dan waktu merupakan entitas 4 dimensi, yang kadang juga disebut dengan ruang Minkowski. Ruang dan waktu juga bisa direpresentasikan secara geometris sebagai kerucut cahaya. Jadi, kita perlu bikin di sini saat ini di tengah kerucut cahaya menjadi Bima Sakti. Kita cuma bisa ngelihat bagian masa lalu, dan kita cuma bisa mendeteksi objek saat objek tersebut mengirimkan cahaya yang berasal darinya. Tapi kalau beralih ke masa depan, horizon cahayanya akan mengembang dan kita bisa ngelihat lebih banyak objek. Nah, memangnya ada apa aja sih di bagian luar kerucut cahaya? Kita memang nggak tahu pasti, tapi bisa aja ada banyak hal. Dan kita baru mulai menapakkan kaki di ambang pintunya, tapi nggak membukanya. 10 tahun setelah ngusulin teori relativitas khususnya, Einstein memaparkan teori relativitas umum. Di situ dia nunjukin kalau ruang dan waktu akan terdistorsi dengan adanya gravitasi. Maka telah terjadi kemajuan. Tiba-tiba gaya gravitasi lenyap begitu aja. Lalu cuma tersisa medan gravitasi yang terdistorsi karena adanya massa. Kalau ruang dan waktu bisa terdistorsi karena massa gravitasi, kira-kira entitas ini akan rusak nggak ya? Dan kalau bisa rusak, ada apa aja di bagian seberangnya? Karena pertanyaan ini, lubang hitam seketika menjadi masalah membingungkan kedua yang perlu dijawab dalam fisika. Istilah lubang hitam pertama kali dicetuskan pada tahun 1967 oleh John Wheeler, rekan kerja Einstein di Princeton, Institute for Advanced Study, New Jersey. Studi tentang lubang hitam menjadi keseruan tersendiri di kalangan para ahli fisika modern. Objek ini muncul untuk mengoyak ruang dan waktu, kemudian membuka dimensi kelima.
Kalau memang ada dimensi kelima, kemungkinan juga ada dimensi lain yang lebih banyak. Lubang hitam di semesta berada di pusat galaksi. Di situ, gerakan gas dan cahaya yang mengorbit semakin ngebut hingga melebihi kecepatan cahaya oleh gravitasi. Karena nggak ada materi yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya di semesta ini, kira-kira lubang hitam bisa membawa kita ke semesta lain nggak ya? Nah, untungnya para ilmuwan nggak perlu repot-repot terbang ke pusat Bima Sakti untuk mengamati lubang hitam, karena mereka bisa membuatnya di dalam lab di bumi. Wah, pasti laboratoriumnya keren banget kan? Large Hadron Collider alias LHC di Eropa adalah laboratorium bawah tanah berbentuk lingkaran yang panjangnya mencapai 26,9 km. Lab ini didesain untuk mengeksplorasi ruang dan waktu subatom beserta partikelnya. LHC adalah mesin terbesar yang pernah dibuat. Sebenarnya, apa sih fungsi mesin LHC ini? Memecah materi seperti proton dan partikel lain yang bisa dipercepat dengan berkilo-kilometer elektromagnet di bawah tanah. Setelah mengakselerasi proton hingga hampir sengebut kecepatan cahaya, partikel ini menabrak nukleus atom yang berat seperti emas. Nukleus yang dibombardir kemudian hancur menjadi banyak partikel dasar berukuran kecil yang menyusun proton dan neutron. Itulah yang dinamakan sebagai quark dengan segala rupa dan bentuknya. Fisika kuantum adalah cabang ilmu yang mempelajari materi dan energi pada level yang paling dasar. Setelah di-upgrade, LHC akan semakin canggih dan bisa mengamati proses terbentuknya lubang hitam selama tabrakan dalam level kuantum ini. Lubang hitam ini akan berukuran super mini dan diperkirakan cuma muncul selama sepersekian detik. Para ilmuwan di CERN, Swiss, juga mastiin kalau lubang hitam bikinan mereka gak akan jatuh menembus lantai atau menuju ke pusat bumi, sehingga nggak akan menelannya. Sekarang kamu bisa agak lega kan? Proses upgrade laboratorium LHC akan selesai antara tahun 2025 sampai 2027. Kita juga perlu nyari tahu soal ruang dan waktu biar bisa menyingkap semesta yang jauh lebih luas dari bumi. Waktu juga bagian dari misteri ruang, karena memang sebutannya kan ruang dan waktu. Misteri waktu memang sulit dipecahkan, tapi perkembangannya masih terus berlangsung. Jadi, suatu hari, Albert Einstein lagi ngisi kuliah soal kecepatan cahaya. Dalam rumus andalannya, E sama dengan M kali C kuadrat. C-nya berarti konstanta, karena kecepatan cahaya adalah ruang konstan yang bersifat universal. Seorang mahasiswa kemudian mengangkat tangannya sambil nanya ke Einstein, "Tapi, cahaya akan melambat saat menembus segelas air kan?" Einstein langsung tersadar kalau saat itu dia cuma fokus pada seberapa cepat perjalanan cahaya, tapi dia mengesampingkan seberapa lambat gerakannya. Einstein dan ahli matematika Satyendra Bose, yang juga menjadi koleganya, menghitung ketebalan materi tembus cahaya yang bisa menghentikan cahaya pada awal tahun 1920-an. Materi ini kemudian dikenal sebagai kondensat Einstein-Bose. Tapi, gak ada yang percaya kalau materi ini bisa dibuat di laboratorium. Lalu pada tahun 1990-an, Dr. Line Vastegard Howe dari Universitas Harvard berhasil membuat kondensat Einstein-Bose dengan pendinginan super. Jadi, atom natrium didinginkan pada suhu 1/1000 derajat di atas 0 mutlak, alias suhu terdingin yang bisa dicapai materi. Pada suhu ini, atom natrium saling berikatan dan mulai menyatu sebagai atom besar. Ruang dan waktu dalam kondensat Einstein-Bose berubah menjadi bentuk baru yang belum pernah ada. Dengan memanfaatkan teknologi berukuran kuantum, saintis bisa mendalami struktur dasar ruang dan waktu. Di dalam kondensat Einstein-Bose, cahaya berhenti, waktu juga berhenti, dan atom fisik bisa langsung diteleportasi ke tempat lain. Semua terobosan ini baru dikembangkan di lab. Maka muncullah masalah fisika lain yang juga perlu dipecahin. Tujuannya agar kemajuan teoritis dan teknis ini juga bisa diterapkan di kehidupan sosial dan politik yang sebenarnya. Jadi, kendalanya ada pada energi. Sekarang ini, peradaban kita nggak punya sumber energi yang cukup kuat, aman, dan mudah untuk merealisasikan konstruksi, manufaktur, dan distribusi teknologi kuantum maju yang diperlukan untuk melakukan banyak hal, termasuk perjalanan antar bintang. Nah, energi yang kita butuhkan sudah ada di alam, yang berasal dari bintang. Gaya yang membuat nukleus atom saling berikatan disebut dengan gaya kuat. Inilah yang menjadi energi utama di alam semesta.
Bintang melepaskan energi ini saat meledakkan atom hidrogen dengan gravitasi internal yang sangat kuat. Saat itulah terjadi fusi nuklir. Peradaban modern belum punya reaktor fusi nuklir yang bisa menjalankan fungsi ini. Kita memang punya bom H yang melepaskan gaya kuat dari ledakan nukleus atom. Tapi, bom H bukanlah sumber energi yang mudah digunakan. Negara maju punya banyak reaktor nuklir yang menghasilkan listrik dari gaya kuat. Mereka misahin nukleus atom radioaktif besar dari plutonium yang nggak stabil. Ini adalah reaktor fisi atom dan terbukti nggak aman. Reaktor fisi nuklir harus dihentikan secepatnya. Pembuatan reaktor fusi nuklir mengalami banyak hambatan teknis dan ekonomis. Reaktor ITER yang saat ini dibuat di Perancis Selatan adalah sebuah proyek internasional yang punya desain plasma deuterium tokamak Rusia berbentuk donat raksasa. Konsorsium yang beranggotakan 35 negara tergabung dalam proyek ITER dan mereka telah menggarapnya selama 35 tahun. Ada sekitar 30 proyek reaktor fusi dengan berbagai desain sedang dalam tahap konstruksi di sejumlah negara. Belum ada satupun yang bisa digunakan secara berkelanjutan atau menghasilkan energi bersih. Berapa lama dunia ini kuat nunggu energi fusi? Inilah pertanyaan mendesaknya.